Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dipancarloskan dari Kompleks Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Sendang Sumber, Cirebon, Radioku Inspirasi Spirit Hati. Selamat sore dan apa kabar sahabat radioku dimanapun Anda berada. Kami doakan kabar Anda semuanya di kesempatan sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kesehatan yang kita miliki ini dapat kita gunakan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabatku, di kesempatan sore hari ini kita dapat bersua kembali dalam program Pesantren Hatiku, sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman dan menggali ilmu dinul Islam. Dan seperti biasa, sebelumnya Irfan sapa dulu sahabatku yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi melalui radioku Cirebon di 92,9 FM Cirebon. Untuk sahabatku yang mendengarkan melalui radioku 89,6 FM Purbalingga, radioku 104,7 FM Batam, radioku 106,3 KCG Martapura, dan radioku 92,4 FM Majalengka. Selamat mengikuti sahabatku program Pesantren Hatiku di kesempatan sore hari ini. Dan seperti biasa, kita akan kembali belajar bersama asatidz dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, yaitu bersama Al-Ustadz Muhammad Syekhu, yang alhamdulillah sudah hadir bersama Irfan. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat, ini Irfan berkat doa dan para pendengar semua, masyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Ustaz, di kesempatan Pesantren Hatiku sore hari ini ada tema atau materi apa Ustaz yang akan disampaikan? Insyaallah kita melanjutkan bagaimana kisah para pemimpin tarekat itu berjuang untuk agama Islam dan juga berjuang mengusir penjajah ya, untuk bangsa dan negara. Baik, Masya Allah. Tafadhol Ustaz untuk langsung menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma rahamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumrijna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan guru kita semua, Buya Yahya serta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau umur panjang dalam keadaan sehat walafiat dan memberikan kepada beliau taufiknya sehingga beliau diberikan kemudahan-kemudahan, terutama di dalam langkah beliau membimbing kita semua, membimbing umat Islam untuk semakin dekat kepada Allah dan semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kang Irfan dan juga para orang tua kami, para pendengar radioku dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah pada sore ini kita bisa insya Allah berjumpa kembali dalam rangkaian kegiatan Pesantren Hatiku, yang mana pada kesempatan sore ini kita akan membaca kitab Al-I'tisaz wa Tasyarruf bil Intisab li Ahli Tasawuf. Semoga kesempatan yang Allah berikan ini bertanda kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'in ila yaumiddin, sampai hari akhir kelak, dan semoga kita semua termasuk pengikut beliau yang berhak mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita membaca kitab Al-I'tisaz wa Tasyarruf bil Intisab li Ahli Tasawuf, kita baca dulu Al-Fatihah untuk guru-guru kita semua, untuk orang tua kita semua, dan juga para pendahulu kita, para aulia, para salihin, para ulama, al-amilin, dan juga untuk orang tua kita semua, kakek nenek kita semua telah mendahului kita, dan kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yuli darajatul jannah wa nabi asrarihim wa anwarihim wa ulumi wa nafahatihim fi ad-dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi kegiatan kita diberikan keberkahan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu matta'anallahu bi tuli hayatihi wa habitahullahu wa ra'ah.
fi kitab al-Itisab wa Tasyarruf fil Intisab li ahli tasawuf ila an qala Al-Amir Abdul Qadir Al-Jazairi wa Syekh Al-Haddad Al-Jazairi. Ini akan menyebutkan dua tokoh penting ya yang berjuang melawan penjajah, dan mereka termasuk pimpinan tarekat ya. Yang pertama adalah Amir Abdul Qadir Al-Jazairi, ini Al-Jazair ya, dan juga Syekh Al-Haddad Al-Jazairi, Al-Jazair juga. Yaqul sahibul butul wal fida wa fi khilal al-ihtilal al-faransi lil Jazairi la hadal khubara'ul faransiyun anna zu'ama harakatul jihad allati tawallat muharabatuhum intalaqat min at-turuq as-sufiyah wa khasatan al-murtakiza minha hawla zawaya as-sufiyah allati kanat mundu qurunin ta'tani bil ilmi wa tasawuf wa indal khatari tadukku tubu laha wa tusfiru an wajhiha wa tata'awanu lid-difa'i anil bilad wa sadal adu al-mushtarak wa ma'anna al-hamas ad-dini wal watani mushtarakun baina jami'i fi'ati sya'ab fa inna makana dawrut turuq as-sufiyah i'ta'ul qiyadah wa tauhidul kalimah wa qad sawara Ahmad Taufiq Madani fi kitabih Tarikh al-Jazair daur hadhihi turuq fi usuri al-jahli wa dhulumat walaula tilkal juhud allati badaluha lama kuna najidu sa'ah fi biladina asran lil arabiyyah wala li ulumiddin. Disebutkan dalam kitab Butul al-Fida bahwa pada masa penjajahan Prancis ya, para intelijen Prancis menyatakan bahwa ternyata yang melakukan perlawanan paling kuat dan paling gigih dalam melawan penjajah adalah mereka yang berada di zawiyah-zawiyah kaum sufi, dari kaum ahli thariqah. Memang sebelum itu mereka adalah concern pada ilmu pengetahuan, pada tarikat, pada zikir, pada ilmu-ilmu pengetahuan, belajar, kemudian mengajar. Ya seperti pondok pesantren di Indonesia ya pada awal-awal dulu. Awalnya kan pondok pesantren itu hanya untuk ngaji, untuk ilmu, untuk zikir, untuk penempaan rohanian santri. Kemudian ketika ada penjajahan ya mereka juga terpanggil. Nah di situ memang di Aljazair bukan hanya kaum sufi saja yang berjuang, semua dari kalangan masyarakat itu ikut andil dalam melawan penjajah. Seperti di Indonesia semua kalangan melawan penjajah, tetapi di situ nampak jelas sekali bahwa para pimpinan tarekat sufia mereka pengikutnya cenderung lebih setia dan lebih terkontrol dan lebih tertata, strategis dan seterusnya, karena terbiasa di bawah satu komando, yaitu komando kiainya ya, kalau di sana mungkin komando syekhnya itu, sehingga dikatakan bahwa peran penting dari pimpinan tarekat ini itu sangat nampak sekali pada masa-masa itu. Masyarakat dalam kebodohan, dalam kegelapan, masih banyak yang belum memahami agama dan seterusnya, tapi kemudian diselamatkan oleh kaum sufi, terutama adalah dalam hal pengamalan ilmu agama. Naam innahum hisnuddin wal lughah al-mani fi jami'i buldanil muslimin li'annahum ya'malun wa la yantadirun ajran wa la amwalan tatadaffaqu alaihim min hunak bal ya'maluna min ajli ad-din wa syari'ah lillah wa lid-daril akhirah wa khidmatan ma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam la limal il jujub wala lil usul li riasati wa za'amati wa linnabi khairatin wa amwalil muslimin. Jadi merekalah para pelaku tarekat itu dan pimpinan-pimpinannya. Mereka benar-benar benteng yang sangat kokoh dalam menjaga agama dan ya bahasa, kalau memang bahasa daerahnya itulah bahasa Arab ya. Maksudnya adalah mereka benteng yang
yang menjaga agama. Di negara manapun di seluruh negara-negara yang di situ banyak umat Islam, termasuk Indonesia. Seperti kita ketahui banyak pahlawan-pahlawan nasional yang mereka adalah pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan tarekat ya walaupun masyarakat yang lain juga ikut andil. Artinya banyak di antara mereka, dan mereka memang bergerak dan bekerja dan beramal itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tanpa menunggu adanya transaksi keuangan ya, berapa upahnya, berapa ini, kemudian dapat apa dan seterusnya. Tanpa itu mereka ya beramal memang lillahi ta'ala, membela negara, membela bangsa, membela agama, itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah masyhur mereka dalam rangka untuk membela apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk memenuhi kantong mereka dengan pundi-pundi, memenuhi kantong mereka dengan harta benda semacam itu. Wangdur ila qaulil adu idza ansafa fi ba'di al-ahyan indama yajidu al-hamat allati tanhani lahal jibah. Fahadal mu'arrikh al-Faransi Bernard Yassif Al-Amir Abdul Qadir Al-Jazairi biqaulihi kana aniqan jamilan syuja'an wa kana mutadayyinan wa ikhlas wa min samimil fuad wa lam yatrub al-imarah li isba'i atma'i nafsiyah bal liyaquda ummatahu fi tariqil falah wa kana qasiyan indal luzum wa rahiman indal iqtida wa kana ajalla wa abraza adaina fil Jazair. Bahkan musuh-musuh pun segan mereka ketika mendapati ulama-ulama tarekat. Mereka justru menulis dengan insaf ya, dengan moderat dan dengan tidak berat sebelah ya, fair ya, menulis bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi itu termasuk pemberani yang sangat gigih sekali. Bahkan beliau adalah orang yang beragama dengan ikhlas dari dalam hati, tidak minta apapun imbalan untuk menjadi pemimpin atau untuk dihormati, tapi yang diharapkan adalah membawa umatnya kepada kebahagiaan, kepada kesuksesan, kepada kemerdekaan. Dan sangat luar biasa ini perjuangan Abdul Qadir Al-Jazairi. Beliau kalau sudah kaitan dengan keputusan-keputusan yang jelas dan paten sudah nggak bisa diganggu gugat. Kalau berkaitan dengan hak-hak dan lain-lain, bersifat rahmat, bersifat lemah lembut dan seterusnya. Dan beliau termasuk kata sejarawan Prancis ini mengatakan beliau adalah termasuk musuh yang sangat luar biasa ini. Ini sampai dipuji oleh musuh-musuhnya karena memang perjuangannya ikhlas, bukan untuk mencari pamrih apapun. Innal Amir Abdul Qadir Al-Jazairi yu'addu Syekhul Mujahidin bila munazi' fil asri al-hadis wa jihaduhu ma'ruf. Waqad nasya'a radhiyallahu anhu fi baiti ilmin wa din wa sahiba walidahu fi rihlatin tawilatin idzara al-amakin al-muqaddasah li ada'i faridatil hajj thumma tawajjaha ila Syam akhidan an ulama'iha at-tariqah al-Naqsyabandiyah thumma sara ila Baghdad li ziyarati darihi jaddi Abdul Qadir Al-Jailani wa nala hunaka amman tama'a bihim at-tariqah al-Qadiriyah thumma qasada biladal Hijaz marratan saniyatan wa tasharrafa wa tabarraka bi ziyarati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-ghuril mayamin kama iltaqa ma'al arif billah Muhammad al-Qasi Muhammad al-Fasi fa akhadha anhu at-tariqah asy-Syadiliyah wa akhiran ada ila biladihi liyajida al-jahafila al-jararata minal musta'mirina al-faransiyin wa qad bada'at tadahumul Jazair wa qad bada'at tudahimul Jazair
fajtama'al asyrafu wal ulama'u wa a'yanul qabaili inda syajaratin azimatin wa hunaka baya'ahul jami' ala taqalludil imarati waz za'amati al-jihadiyyati fadhahabat al-basyair fi aqtaril ard wa wada'al amir li nafsihi khatiman naqasha alaihi wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahul asadu fi ajamiha tajami. Harabal amir al-faransiyin bila hawadatin wa qama bi adwarin mudhishatin hayat a'da'ahu mithlu adamin nawm khilal asabi wa nadrati ighmadi sayfi hatta istahaqqa ma kila anhu min anna sarjahu kana arshuhu arshahu. وبقيام الأمير عبد القادر توالت التوارث فقامت ثورة عام 1871 بزعامة الحاج محمد المقراني والشيخ محمد الحداد شيخ الطريقة الدرقاوية الشاذلية وكانت مراكز الشيخ محمد الحداد أماكن لتنظيم خلايا المجاهدين. Ini kisahnya beliau ya, bahwa Abdul Qadir Al-Jazairi ini termasuk pimpinan dari para mujahid ya, dan termasuk juga beliau terkenal sebagai orang yang hidup dari kalangan keluarga yang ahli ilmu. Beliau mendampingi ayahnya perjalanan yang sangat jauh sekali. Beliau perjalanan pertama ke Makkah ya untuk haji bersama orang tuanya ya. Kemudian dari sana ke Syam untuk ikut thariqah, baiat thariqah Naqsyabandiyah. Kemudian ke Baghdad untuk ziarah kepada kakeknya Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian beliau juga bersama para masyayikh di sana dan baiat thariqah Qadiriyah. Jadi Naqsyabandiyah dan Qadiriyah baiat juga. Kemudian juga beliau ke Hijaz lagi, ke negeri Hijaz untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW, yaitu ke Madinah Munawwarah. Kemudian beliau juga berjumpa dengan Syekh Al-Arif Billah Muhammad Al-Fasi. Kemudian beliau baiat thariqah Syadziliyah. Ini jadi ikut thariqah Naqsyabandiyah, thariqah Qadiriyah dan thariqah Syadziliyah ini. Kemudian beliau pulang ke negaranya yaitu Jazair untuk berjumpa dengan musuh-musuh negaranya, yaitu para penjajah dari Prancis gitu. Nah, kemudian di sanalah beliau mulai menyebarkan ilmunya, mengajak masyarakat untuk ikhlas beramal karena Allah. Nah, di antaranya adalah mengusir para penjajah, dan akhirnya bersatulah masyarakat Aljazair di bawah pimpinan beliau, dan memang banyak akhirnya yang menobatkan beliau sebagai pemimpin Aljazair. Dan setelah itu beliau dalam perperangannya di situ beliau memakai cincin yang cincinnya tertulis barang siapa yang kemenangannya itu digantungkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka walaupun dia berjumpa dengan singa, dengan macan, itu tidak pernah takut, maka dia akan mampu untuk melawan, atau bahkan macan sendiri tidak akan mampu untuk melawannya. Ya, intinya apa? Intinya beliau ini sangat yakin sekali bahwa kalau kita berjuang untuk agama Allah, pasti Allah yang akan menolongnya. Nah, disitulah beliau akhirnya wafat pada tahun 1871 ya. Beliau wafat pada tahun 1885. Beliau wafat pada tahun 1885 ya. Nah, ini pada tahun 1871 ini maksudnya adalah ada revolusi besar-besaran yang mana dipimpin juga oleh para murid-murid beliau, termasuk juga Al-Hajj Muhammad Al-Makroni, Syekh Muhammad Al-Haddad, dan seterusnya, yang mana semuanya adalah dalam rangka mengusir penjajah di Aljazair. Inilah peran dari Syekh Al-Amir Abdul Qadir Al-Jazairi dan Syekh Al-Haddad. Insyaallah kita lanjutkan setelah yang satu ini.
Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas pemaparan materinya di sesi kali ini. Dan sahabatku, kita akan jeda terlebih dahulu, kemudian kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tentunya masih dalam program Pesantren Hatiku. Untuk Anda tetap di radioku, Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati masih dipancar luaskan dari Kompleks Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber, Cirebon. Anda masih bersama kami sahabatku dalam program Pesantren Hatiku. Dan di sesi kali ini kita langsung saja untuk melanjutkan pembelajaran kita bersama Al-Ustaz Muhammad Syekh. Baik, kita mulai Ustaz. Terima kasih Kang Irfan dan juga para pendengar radioku dimanapun Anda berada. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Idhiyah wa Tasyarruf fil Intisab li Ahli Tasawuf sampai pada halaman 130 ya. Yaitu kita akan membacakan tentang biografi atau perjuangan salah satu ulama sufi juga dalam melawan penjajah ya. Di antaranya adalah yang nomor 3 Muhammad Ahmad Al-Mahdi dari Sudan ini. Waisbihu jihad Al-Amir Abdul Qadir Al-Jazairi lil Faransin jihadu zaim sufi akhar fi Sudan lil Injlis wa huwa Muhammad Ahmad Al-Mulaqab Al-Mahdi. Waqad tarabba hadha zaim tarbiyatan diniyatan fahfidul Quran wa tarasul ulum wa baharatuna atrabihi fi durus anwa at-tasawuf fa aqbal 'alayha wa akhadha at-tariqah as-sammaniyah asy-syadhiliyah. Ini as-sammaniyah asy-syadhiliyah ana hadi syuyukhiha wa ba'da mauti syaikhihi inqata'a al-ibadati fil qubbati allati banaha huwa wa ashabuhu ala qabri syaikhihi fi jazirati Aba fin Nail Abyad 15 sanah. Ini mirip dengan perjuangan Abdul Qadir Al-Jazairi ya, sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi melawan Perancis. Ini juga ada Syekh Ahmad Al-Mahdi melawan Inggris ya di Sudan. Ini dalam rangka melawan para penjajah ini. Beliau telah belajar ilmu agama, menghafalkan Quran, dan juga beliau dalam belajarnya ini sangat kagum dan sangat terkesan dengan apa? Dengan nur tasawuf ya. Dengan cahaya kesufian. Nah, beliau sangat luar biasa dalam mengikuti thariqah ya, yaitu thariqah Samaniyah Syadiliyah, yang mana beliau setelah syekhnya wafat, beliau sudah fokus pada ibadah saja, yang mana banyak mendoakan gurunya, banyak bertawasul kepada gurunya dan seterusnya. Beliau berada di situ kurang lebih sampai 15 tahun. Jadi mengabdi pada gurunya itu di pondok tersebut lah selama 15 tahun. Walamma dha'a sayyiduhu fi tilkal jazirati bil ilmi was salahi iltafa haulahu kafatu masyayikh turuq sufiyati liqitalil Inggris fa ajabahum lidzalik fa ukhdirat riwayat min jami' anha'il bilad maktubun 'alaiha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa amara Muhammad Ahmad Al-Mulaqab Al-Mahdi bi idafah Al-Jailani waliyullah, Ar-Rifai waliyullah, Ad-Dasuki waliyullah, Al-Badawi waliyullah, idharan bi anna jami'at turuq wahidatun la farqa bainaha wa la tafriqa bal innaha tad'u li istiqamati suluk wa tahdhibin nufus wa tasra ashabut turuq bi qiyadatihi alal Inggris ba'da khawdil khurubi diddahum wa kasbuhum lil intisarati fi jami'il ma'ariki didduhum. Setelah beliau terkenal sebagai orang yang alim, yang soleh, yang disegani, maka para masyayikh thariqah itu mereka sama-sama sepakat mendatangi beliau untuk memohon beliau mau memimpin dalam perlawanan terhadap Inggris. Jadi para masyayikh thariqah kumpul di situ. Nah, akhirnya beliau mau karena diminta oleh para pemimpin thariqah ya. Sehingga beliau
mendatangkan semacam bendera lah kalau zaman sekarang itu. Nah, bendera itu ditulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam bendera-bendera tersebut ketika melawan Inggris. Kata beliau ditambah tulisannya, jangan hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja, yaitu sebagai identitas kita orang Islam, tapi harus jelas kita ini sufi. Tambah lagi Al-Jailani waliullah, ini thariqah Qadiriyah ya, Ar-Rifai waliullah, thariqah Rifaiyah. Kemudian At-Tasuki waliullah, ini thariqah juga. Al-Badawi juga waliullah, ini juga semua ahli thariqah. Nah, semua itu dalam rangka apa? Untuk menyatukan kaum sufi, mereka ini sama. Jadi jangan sampai tercerai-berai. Siapapun gurunya, apapun thariqahnya, maka semuanya dalam rangka satu kalimat, yaitu satu kata, melawan penjajah. Kita usir penjajah, akhirnya berhasil mengusir penjajah setelah peperangan yang sangat dahsyat. Yaqul sahibu Hilyatul Bashar wa fi sanati 94 zahara rajulun bis Sudan yusama Muhammad Ahmad wa lam yadda'i annahu al-Mahdi wa kana qabla dhuhurihi masyhurun bis salah wa min masyayikh at-tara'iq wa kathra atba'uhu wa muriduhu falamma dakhala al-Injlis harabahum wa hasala lahu waqa'i katsirah wal ghalaba fi tilkal waqa'i kulluha lahu alaihim wa qatala minhum khalqan katsiran fatamallaka jami'a Sudan wa kana amruhu ma'ahum ajiban ya'tuna ilaihi bil asakir al-katsira wal madafi' wal alat asy-syahira wa yuqabiluhum bi juyushihi min as-sudaniyyin wa laysa mahum illa sayf wa rumuh wa sakakin. Insyaallah ini luar biasa nih peperangan Syekh Muhammad Ahmad Al-Mahdi ini. Yaitu diterangkan pada tahun 94, maksudnya adalah tahun 1700 ya. Tahun 1894 ya, 1894 ya. Di sini dikatakan tahun 94, berarti dari tahun 1800 lah, 1894. Ada seorang yang sangat hebat yang namanya adalah Muhammad Ahmad. Memang beliau tidak ngaku sebagai Mahdi, tapi diberi lakop oleh pengikut-pengikutnya sebagai Al-Mahdi. Karena beliau terkenal dengan kesalehannya, terkenal dengan keberaniannya, dan termasuk juga dari masyayikh thariqah. Nah, pada zaman itu banyak sekali peperangan-peperangan melawan penjajah ya. Dalam rangka mengusir penjajah itu terjadi beberapa pecah peperangan di sana, di sini, di sana, di sini. Hampir semuanya peperangan itu dimenangkan oleh beliau. Sampai beliau menguasai semua Sudan. Semua Sudan dikuasai oleh beliau kan. Kemudian di situ dikisahkan bahwa beliau ketika melawan penjajah, memang penjajah kan alatnya lengkap ya. Pada tahun 1800 itu sudah lengkap lah. Ada bawa meriam lah, ada bawa tembakan ya, ada bawa macam-macam lah. Nah, Syekh Muhammad Ahmad Al-Mahdi ini, beliau bersama pengikutnya hanya membawa pedang, tombak ya, dan pisau lah, ya semacamnya lah, semacam itu. Jadi kalau zaman dulu orang Indonesia banyak kan bawa bambu runcing ya, bawa bambu runcing ya. Mungkin juga setelah akhir-akhir kan sudah mulai ada senjata juga ya, tapi itu setelah akhir-akhir. Pada awal-awalnya ya perlawannya membawa bambu runcing karena yang dimiliki adalah itu. Nah, ini anehnya kemenangan itu dimiliki oleh Muhammad bin Ahmad Al-Mahdi. Walaqad sadaqat fihi isyaratul hadisi al-qudsi ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nafili hatta ahabbahu fa idza hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsir bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa in sa'alani la utiyannahu wa la in ista'adani la uidannahu wa ma taraddatu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul maut wa ana akrahu musa'atahu. Di sini
seperti yang dalam isyarat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa seorang hamba jika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang sunnah, maka dia akan dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah mencintainya, maka Allah akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, dan seterusnya. Yang mana maksudnya adalah semua itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia minta akan dikabulkan. Kalau dia minta perlindungan akan dilindungi. Semacam itu. Dan ini dikatakan memang Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah meragukan ya, sebagaimana kalau seorang mukmin tapi dia takut kepada kematian, sedangkan seorang mukmin itu jangan takut pada kematian. Ya memang sudah pasti orang itu pasti mati, tapi yang kita tempuh adalah benar-benar sebab-sebab ya. Waqad tamakkana as-sawar bi qiyadati al-Mahdi min muhasaratil Khurtum sanah 1885 wa qatala hakim Sudan al-Inglizi Gordon wakila innal Mahdi kana yuriduhu hayyan liyaftadi bihi Ahmad Arabi Rafiq darbihi fil akidah wal kifah wa yukhrijuhu min manfahu fi Sailan. Inna baina zaimaini al-kabiraini awatif ruhiyah hayyah ta'ashuqan lil huriyah wal watan wal liqa dauman hawla syiari Allahu Akbar alladhi hazza arkanal musta'mirin wa haddada kayanahum. Jadi pada tahun 1885 beliau berhasil mengadakan revolusi besar-besaran ya. Kemudian beliau pada peperangan-peperangan itu mampu membunuh salah satu pimpinan dari Inggris ya, Gordon itu. Kemudian di situ dikatakan bahwa beliau sebenarnya ingin pimpinan Inggris ini biar hidup karena akan ditukar dengan tawanan salah satu temannya yang bernama Ahmad Arabi. Nah, Ahmad Arabi ini ternyata adalah pemimpin juga yang penting bagi beliau karena senantiasa bersama-sama berjumpa dalam peperangan dalam syiar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang mana teriakan Allahu Akbar itu mampu menggetarkan hati musuh. Fangdur ya man tu'minuna bi karamatil auliya wa qarru ainan bi sidqi ma yurwa anhum min khariqil adat allati ajraha Allahu ala aydihim wa qad ajra Allahu amsalaha ala aydi sahaba wa man ba'dahum wa in rawaja ulaikal hamiluna liwa tashwih az-zaimuna annahu ahlul kitab was sunnah wal hamiluna liwa at-tauhid i'adatin nas ilaihi kama yasumun annahum kharaju minhu wa ikhtalaku asya'iat wal arajif ala ahlillahi wa ta'an fi karamatihim allati akramahum biha Allahu ta'ala min khilali tahwiril kalam wa istib'adil huzul laha wa ka'annahum yadunnuna anna al-awliya hum sani'ul karamat wa ma daru anna sani'al karamat huwa Allah alladhi istaiqanathu qulubu awliyaihi wa ta'allaqat bihi wa tahaqqaqat bi haqaiqi tauhidi wa arafat anal kaun kullahu mu'tamirun bi amrihi wa ma ajrahullahu ala aydihim aw ataahu iyyahu mimma talabuh aw ataahum iyyahu mimma talabuh innama huwa syai'un yasirun hakirun fi janibi adimi qudratihi wa nasu anna nabi al-a'zam qala anhum kama yarwihi an rabbihi wa in salani la utiyannahu lakinnahu at-tajarrud wal khulus wal iman walladhi katsirun minal qulub khawiyatun anhu nasallallahu at-tamkin wa laytahum baqau ala dzalikal khawa wa innama nasabu ahlal imtila al iman lisyirki wal kufri fayalillahil ajab. Di sini dikatakan oleh beliau bahwa wahai orang-orang yang percaya dengan karomahnya para wali, yang percaya dengan khawariqul adat atau hal-hal yang tidak masuk akal lah, secara adat, secara umumnya, secara kebiasaannya, maka lihatlah bagaimana Allah dapat memberikan kepada para wali-wali tersebut yang barusan disebutkan. Mereka dapat melawan penjajah, mengusir penjajah, mendapat kemenangan-kemenangan walaupun alatnya sederhana dan seterusnya. Itu kan keramat, karomah.
Nah, sedangkan ada sebagian orang yang menafikan karomah, mengatakan bahwa karomat itu tidak ada. Mereka membuat alasan-alasan sendiri yang mana seolah-olah kisah-kisah yang tentang karomat itu adalah sesuatu yang tidak pas, tidak sesuai, dan seolah-olah karomat itu tidak ada. Padahal sudah jelas dalam Al-Quran dikatakan kalau mereka minta maka Allah akan memberi pasti. Nah, yang diminta apapun, termasuk juga permintaan dalam kemenangan dalam peperangan. Nah, termasuk juga mereka ini ketika mengatakan bahwa karomat tidak ada dan seterusnya, nggak masuk akal dan seterusnya, itu adalah karena mereka menganggap bahwa karomat itu dibuat-buat oleh wali itu. Padahal karomat itu adalah karunia Allah, bukan wali-wali tersebut yang membuatnya. Memang Allah yang menjadikan ada karomat. Seperti tadi ya, melawan meriam, melawan senapan tapi bawahnya bambu runcing gitu kan. Tombak, pedang kan nggak masuk akal, karena kan senapan dari jarak jauh aja sudah bisa. Nah, pedang kan harus 1 meter. Nah, ini sehingga ini adalah sesuatu yang di luar kebiasaan, khawarikul ada, dan ini memang diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para walinya. Kalau memang itu kehendak Allah, maka itu adalah hal yang kecil, masuk akal, akli ya. Kalau adatan secara kebiasaannya memang ya yang bawa pistol pasti menang gitu kan. Masa yang bawa pedang ini yang menang, seperti itu kurang lebihnya. Tapi yang disayangkan sebagian mereka justru mencela ulama tasawuf, justru memusuhi, justru mencaci maki dengan mengatakan mereka adalah kafir, musyrik dan seterusnya. Ini adalah sangat aneh. Insya Allah kita lanjutkan setelah satu ini. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas pemaparan materinya di sesi kali ini. Dan sahabat Yub, kita akan jeda terlebih dahulu ya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati masih dipancar luaskan dari Kompleks Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Sendang, Sumber, Cirebon. Terima kasih sahabatku untuk Anda yang masih bersama kami, baik Anda yang mendengarkan melalui audio frekuensi, audio streaming, atau live streaming di Facebook Radioku Cirebon. Dan di sesi kali ini kita lanjutkan pembelajaran kita bersama Al-Ustadz Muhammad Syekhu. Baik, teman-teman Ustadz. Terima kasih Kang Irfan dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah Ahmad Arabi di Mesir. Ini contoh ulama sufi yang melawan penjajah ya. Yang tadi akan sebenarnya dijadikan tawar menawar lah oleh Muhammad bin Ahmad Al-Mahdi itu, yang ketika mampu menguasai Sudan, kemudian adalah salah satu pimpinan dari penjajah itu. Sayangnya sudah terbunuh itu pimpinan itu. Kalau belum terbunuh akan dijadikan pertukaran tawanan ya. Dan yang ingin beliau tukar adalah ini, yaitu Syekh Ahmad Arabi. Syekh Ahmad Arabi ini termasuk pemimpin yang terkenal sebagai mujahid ya, yang melawan penjajah. Wa mukidun wa za'imu thawrah Didul Inggris fi Mesir, termasuk orang yang mengobarkan api semangat revolusi melawan Inggris itu di Mesir. Nasya wa tarara fi baitihi fi bi'atin sufiyatin wa Ahmad Arabi Al-Husaini muslimun sufi muhibun li ahlil bait jawara fil azhar amaini ittisaluhu athiq bil ulama iltafa hawlahu jundun mu'minuna billah kana lahu ta'thir ala katsir min ad-dubat alladhina ahabbuhu wa ndammu tahta liwaihi wa syahadu fi aqwalihi muwafaqatan li af'alihi wa kana ya'ishu rahimahullah wa aisyat az-zahid al-mutaqashif muta'assiyan fi talib salaf salih wa huwa al-qail la najaha li ummatin nabadat ahkam diniha dhahriyan wala falaha liqaumin ista'badat hum syahwatuhum. Beliau termasuk orang yang Al-Husaini ya. Al-Husaini ini ya ahli bait juga ya, dan juga beliau mencintai ahli bait. Kemudian beliau juga berada di Al-Azhar
Al-Azhar Syarif ya. Azhar ini kan sudah ratusan tahun ya, udah lama sekali. Nah, beliau termasuk beliau juga. Beliau juga sangat erat hubungannya dengan para ulama di sekitar beliau. Banyak sekali tentara-tentara. Beliau juga banyak berkoordinasi dengan para panglima-panglima tentara tersebut ya, atau komandan lah kalau suatu tentara, sekelompok tentara itu komandan mereka ya. Kemudian memang para komandan itu mencintai beliau dan beliau juga mencintai mereka, dan beliau memang luar biasa di dalam kehidupan beliau yang perlu dicontoh. Di antara adalah beliau hidupnya sederhana sekali, sampai beliau itu mengatakan seperti ini. Ini kan mengikuti salaf soleh. Beliau mengatakan tidak ada keberhasilan atau kesuksesan bagi sebuah bangsa yang mengesampingkan urusan hukum agama. Jadi suatu bangsa tidak akan sukses lah, tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah sukses ketika dia mengesampingkan hukum-hukum agama. Dan juga tidak ada keberuntungan bagi siapapun yang terbelenggu oleh syahwatnya. Jadi kalau dia masih terbelenggu oleh syahwat, tidak akan pernah beruntung. Maka untuk mencapai kesuksesan dan keberuntungan, kemenangan, caranya adalah dengan cara memperhatikan hukum agama dan dengan cara untuk tidak mengikuti hawa nafsu atau tidak mengumbar hawa nafsu. Wa syakkala hadza za'im majlis qiyadatin kana min dimni asy-syaikhan al-jalilan as-Sufyan asy-Syaikh Hasan al-Adawi sahibu kitab Nafahat asy-Syadiliyah wa huwa min khutaba'i thawrah wa Syekh Muhammad Ilis alladhi tuwfiya fi sijnin mustasfa alladhi iqtayada ilaihi wa huwa marid li tahridihi ala thawratin arabi wa yahumuna min muallafatihi al-qaul al-munji hasya ala maulid al-Barzanji wa la nansa nadal kullin min as-sada as-sufiyya misal Syekh Mahmud Asy-Syadili wa Syekh Muhammad al-Qayati wa akhuhu Ahmad wal Alama an-Naqsyabandi Muhammad at-Tantawi wa fi ahdi hamalatina Napoleon Bonaparte najid annal batsh wal irhab awalu ma nala ulama at-tasawuf fil azhar li ilmihim annahum harrakul jamaahir fasujinal ba'd wa nufi al-akhar wa nadhkur min haula'i alladhina qadu ath-thawrat didil muhtal al-Syekh Muhammad As-Sadat Syekh Sada al-Wafaiyah alladhi qada sanah 1798 miladiyah thawra al-Qahirah al-ula wa Syekh Umar Mukram Nakibu As-Sada al-Ashraf alladhi qada ath-thawra ath-thaniyah sana 1800 minhum Ali al-Bakri as-Siddiqi Syekh Sajjadah al-Bakriyah wa laqabatul jaraid bi Syekhil Ummah wa min ba'dihi ibnuhu Muhammad Taufik al-Bakri wa qad taqallada Muhammad Taufik ba'da abihi masyikhata turuq as-sufiyah wa huwa awalu man nada Misr al-lil misriyin wa ana didu ihtilal ajnabi wa amila ala taktil ra'yi al-am tijah al-istimar al-Britani. Di sini disebutkan bahwa beliaulah orang yang membuat majlis qiyadah atau majlis pimpinan ya, yang mana di antaranya adalah ada Syekh Hasan Adawi yang punya Nafahat Asy-Syadiliyah, ada juga Syekh Muhammad Ilis yang menulis kitab Al-Qaul Munji Hasyah ala Maulid Barzanji, Hasyah Maulid Barzanji, juga Syekh Muhammad Al-Qayati dan saudaranya Ahmad, termasuk juga Syekh An-Naqsyabani Muhammad At-Tantawi, dan juga pada masa sebelum itu, pada masa Napoleon Bonaparte itu tahun 1798 itu, pada masa itu juga banyak sekali ulama-ulama Al-Azhar yang melawan Napoleon Bonaparte ya, mana juga dari ulama Azhar ada yang dipenjara, ada yang diasingkan, ada yang dibunuh dan seterusnya. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Sadat, juga ada
pada tahun 1798 ini memimpin revolusi. Kemudian juga Syekh Umar Mukram ini memimpin revolusi yang kedua tahun 1800, dan juga ada Syekh Ali Al-Bakri juga memimpin peperangan juga. Kemudian anaknya bernama Muhammad Taufik juga mengikuti ayahnya yang beliau yel-yelnya adalah Mesir adalah untuk orang Mesir gitu kan, dan saya melawan penjajahan gitu kan. Jadi ya intinya anti penjajah lah, itu menjadi slogan yang luar biasa yang membangkitkan semangat orang Mesir dalam melawan Inggris ya, kurang lebihnya demikian. Ini kurang lebihnya yang bisa kita sampaikan, dan kita sudah pada di penghujung acara. Kesimpulannya adalah para ulama-ulama tasawuf itu semuanya pimpinan melawan penjajah. Mereka adalah pemimpin yang melawan penjajah dalam rangka membela bangsa, negara, dan agama. Dan kita juga tidak boleh mengecilkan mereka, termasuk juga orang-orang yang mencibir dengan mengatakan ahli bid'ah, musyrik, kafir, dan seterusnya. Itu sebenarnya mereka tidak berdasar ya, tidak memiliki dasar, dan juga tidak perlu ya mencibir yang mengatakan bahwa orang-orang sufi itu tidak berani masuk medan peperangan, berjihad, dan seterusnya. Dan buktinya para ulama-ulama kita ahli tasawuf itu justru pimpinan peperangan ya, dalam melawan penjajah, merebut kemerdekaan untuk negaranya masing-masing. Dan itu sudah masyhur dimanapun, termasuk di Indonesia juga, dan banyak sekali. Dan memang sampai sekarang ya para ulama-ulama tasawuf itulah yang sedang melawan penjajah kebudayaan. Bagaimana agar budaya-budaya yang merusak itu tidak masuk. Dengan cara apa? Ya senantiasa tidak capek-capeknya selalu berkeliling kemana saja, majelis-majelis dan seterusnya. Untuk apa? Menyelamatkan umat dari penjajahan kebudayaan yang sekarang sudah sangat luar biasa. Demikian sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga dapat memberikan kepada kita, Allah memberikan kepada kita taufiknya sehingga kita bisa mengamalkannya. Mari bersama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, kami semua berada di sini adalah untuk menggapai ridha-Mu ya Allah. Untuk menggapai ridha-Mu ya Allah, maka berikanlah kepada kami ridha-Mu ya Allah. Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan berikanlah kepada kami taufik untuk bisa mengamalkannya dengan istiqomah ya Allah. Allahumma ya Allah, hajat kami sangat banyak, Engkau Maha mengetahuinya ya Allah. Apa yang menjadi hajat kami ya Allah, di antara hajat kami hajat dunia dan hajat akhirat ya Allah. Berikanlah kepada kami rezeki yang halal, yang barokah ya Allah, yang bermanfaat untuk keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan untuk keturunan yang soleh dan soleha, dan bermanfaat untuk orang tua kami, keluarga kami, putra-putri kami, saudara-saudara kami, dan juga untuk kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, untuk masjid-masjid, untuk musola-musola, majelis ta'lim, untuk pondok pesantren, dan semoga rezeki yang halal yang barokah ya Allah, yang menyelamatkan kami kelak di hari kebangkitan ya Allah. Allahumma ya Allah, hajat kami sangat banyak, di antara hajat kami ya Allah hajat dunia dan hajat akhirat ya Allah. Berikanlah kepada kami semua ya Allah rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami dengan mudah mengamalkan sunnah-sunnahnya ya Allah. Allahumma ya Allah, hajat kami sangat banyak ya Allah, di antara hajat kami ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang sedang susah berikanlah kebahagiaan, yang punya hajat kabulkanlah ya Allah. Allahumma ya Allah, inilah permohonan kami ya Allah, maka kabulkanlah sebagaimana Engkau janjikan. Allahumma ya Allah, jangan cabut nyawa kami kecuali kami telah mengucapkan kalimat yang agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala hadhihi wa kulinatin salihah wa ala man wa fi sabana salihin wa ila hadran nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan, banyak kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, Ustaz, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kami semua untuk bisa memahami dengan baik dan benar, dan semoga kita bisa mengambil manfaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk sahabatku atas kebersamaannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.